Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana alur dari siklus pendapatan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wulan Andriani dengan NIM 2010 1120 0686. Saya Aan Hanila Fitriani dengan NIM 20 10 11 200 722. Saya Lesiana Andini dengan NIM 20 10 11 200 676. Saya Mahira dengan NIM 20 10 11 200 700. Saya Wahdini dengan NIM 20 10 11 2006 70. Saya Muhammad Fikir Abdillah dengan NIM 18 10 112 022 95. Baik, ini adalah data diri dari kelompok kami. Selanjutnya, pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, gambaran umum tentang siklus pendapatan, yang kedua, aktivitas bisnis siklus pendapatan, yang ketiga, tujuan siklus pendapatan, yang keempat, ancaman dan prosedur pengendalian siklus pendapatan, dan yang kelima yaitu flowchart siklus pendapatan. Sebelumnya, apa sih siklus pendapatan itu? Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Selanjutnya, aktivitas bisnis siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Yang pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan, yaitu mengambil pesanan pelanggan, persetujuan kredit atau tunai, memeriksa ketersediaan persediaan, menjawab permintaan pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang, yaitu ambil dan pak pesanan dan kirim pesanan. Yang ketiga, penagihan dan piutang usaha, yaitu penagihan, pemeliharaan data piutang usaha, pengecualian, penyesuaian rekening, dan penghapusan. Yang keempat, penagihan kas, yaitu menagih kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Selanjutnya yaitu tujuan siklus pendapatan. Tujuan siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Tujuan-tujuan lain yaitu semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Semua transaksi dicatat dengan akurat. Aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sumber siklus pendapatan. Dalam siklus pendapatan, penerimaan atau pendapatan kas perusahaan berasal dari 2 sumber utama, yaitu 1. Kas dari penjualan, 2. Kas dari piutang usaha. Selanjutnya ada penjualan tunai. Penjualan tunai adalah sistem yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Lalu ada divisi yang berkaitan dalam siklus pendapatan. Yang pertama bagian keuangan, yang kedua bagian akuntansi. Catatan akuntansi pada siklus pendapatan atau penjualan tunai yaitu jurnal khusus penerimaan kas, buku besar, dan buku pembantu persediaan. Bukti transaksi dalam siklus penjualan tunai yaitu nota penjualan tunai, bukti kas masuk, bukti setoran bank, dan resi tanda atau tanda terima jika COD.
Selanjutnya, ancaman dan prosedur pengendalian siklus pendapatan. Proses yang pertama yaitu entry pesanan penjualan. Ancamannya yang pertama, pesanan pelanggan yang tidak akurat atau tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua, penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang buruk. Yang ketiga, legitimasi pesanan yang kondisinya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurangan harga. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan pada entry pesanan penjualan yaitu pemeriksaan edit entry data, persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit bukan oleh fungsi penjualan, catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan, tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk ABIS. Sistem pengendalian persediaan. Proses aktivitas selanjutnya yaitu pengiriman. Ancamannya yang pertama, kesalahan pengiriman barang, jumlah, dan alamat yang salah. Yang kedua, pencurian persediaan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan pada pengiriman yaitu rekonsiliasi penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan, pemindai kode garis, pengendalian aplikasi entry data, batasi akses fisik ke persediaan. Proses aktivitas yang selanjutnya yaitu penagihan dan piutang usaha. Ancamannya yang pertama, kegagalan untuk menagih pelanggan. Yang kedua, kesalahan dalam penagihan. Yang ketiga, kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan pada penagihan dan piutang usaha yaitu pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan, pengendalian edit entry dasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, laporan bulanan ke pelanggan. Proses atau aktivitas selanjutnya yaitu penagihan kas. Ancamannya yaitu pencurian kas. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu pemisahan tugas, minimalisasi penanganan kas, kesepakatan logbook, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Proses atau aktivitas selanjutnya yaitu masalah-masalah pengendalian umum. Ancamannya yang pertama, kehilangan data, yang kedua, kinerja yang buruk. Untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkannya yaitu yang pertama, prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses atau secara fisik dan logis. Yang kedua yaitu persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Selanjutnya yaitu arti simbol plow cap. Yang pertama yaitu plow adalah simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Simbolnya ini berbentuk seperti panah ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Yang kedua yaitu ada on-page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Bentuknya itu seperti lingkaran. Yang ketiga yaitu off-page reference, adalah simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang keempat yaitu terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kelima yaitu proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Bentuknya ini persegi panjang. Yang keenam yaitu decision, adalah simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya dan tidak. Selanjutnya yang ketujuh yaitu input atau output, adalah simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Yang kedelapan yaitu manual operation, yaitu simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang kesembilan yaitu dokumen, adalah simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Selanjutnya yaitu predefined process,
adalah simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Selanjutnya yaitu display. Display yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu ada preparation, yaitu simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Baik, di sini ada contoh pembahasan atau latar belakang dari perusahaan. PT Mustika Ratu didirikan pada tahun 1975. PT Mustika Ratu merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam usaha penjualan kosmetik dan jamu sebagai perusahaan yang pendapatannya bersumber dari aktivitas penjualan. Maka penanganan terhadap aktivitas penjualan harus dilaksanakan berdasarkan suatu prosedur yang memadai, di mana dalam suatu prosedur melibatkan beberapa fungsi dari bagian-bagian terkait dengan penjualan. Maka dari itu akan dibahas bagaimana gambaran flowchart dari siklus pendapatan pada PT Mustika Ratu. Baik, ini adalah contoh dari siklus pendapatannya, yaitu dimulai dari pelanggan memberikan kas ke bagian penjualan. Bagian penjualan membuat nota penjualan, lalu jadi dokumen nota penjualan. Nota penjualan ini dibuat menjadi 2 rangkap. Satu rangkap diberikan kepada pelanggan dan satu rangkap lagi diberikan ke bagian audit. Lalu kas ini dikirim ke bagian kasir. Kasir bertugas mencatat ke jurnal penerimaan kas. Lalu muncul dokumen jurnal penerimaan kas ini yang akan nantinya diberikan ke bagian buku besar. Tetapi sebelum itu, setelah mencatat ke jurnal penerimaan kas, kasir bertugas untuk menyetor uang ke bank. Lalu muncullah dokumen slip setoran bank. Slip setoran bank ini dibuat menjadi 2 rangkap yang nantinya disimpan sebagai arsip dan dikirim lagi, satunya lagi dikirim ke bagian bank. Lalu tadi yang bagian kasir kan jurnal penerimaan kas ini dikirim ke bagian buku besar. Nah, bagian buku besar ini bertugas untuk menjumlah jurnal penerimaan kas dan posting ke bagian buku besar. Selanjutnya, bagian audit intern ini tugasnya yaitu dari nota penjualan yang dikirim dari bagian penjualan ini diperiksa nomor urut notanya. Selanjutnya, slip setoran bank ini dicek nih, benar nggak sih angkanya sesuai dengan harga yang kita terima atau nominal yang kita terima itu sama apa enggak. Lalu bagian audit intern juga memeriksa daftar remittance. Daftar remittance ini tuh kayak bukti pembayaran dari pelanggan, jadi kayak sebuah kwitansi gitu. Nah, bagian bawah ini kan ada kas, ada dikirim ke bagian mailroom. Mailroom itu adalah ruang surat. Nah, dari ruang surat ini dikirim ke bagian piutang. Dikirim ke bagian piutang itu jika penjualan secara kredit, tapi karena kita membahas penjualan tunai, tidak perlu ke bagian piutang. Bagian audit intern juga memeriksa apakah alamatnya sudah benar, apakah barangnya sudah benar, tidak ada yang reject. Ya, sekiranya itu saja. Selanjutnya. Sekiranya itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.